bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya nih pemirsa. Kemarin nih sempat ada yang main petak umpet nih pemirsa, tapi sama KPK main petak umpetnya. Namun akhirnya kemarin nih mengejutkan, beliau nih hadir gitu di apel yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Betul sekali, kasus dari hilangnya Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur alias Paman Birin akhirnya nih selesai nih. Karena Paman Birin ini muncul ya saat melakukan apel bersama aparatur sipil negara di kawasan pemerintahan Kalimantan Selatan. Nah, kemunculan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur alias Paman Birin ini membuat heboh karena ini kan sebelumnya kalau kita lihat KPK ini tengah mencari keberadaan Sabirin selama 1 bulan terakhir. Nah, ini kalau semisal pemirsa setia Sultan TV belum tahu kasusnya ini apa sih gitu ya. Jadi memang ini KPK ini sebelumnya telah menetapkan orang nomor 1 di Kalsel itu sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan pada 6 Oktober 2024 lalu. Namun, KPK menyebut Sabir ini hilang di tengah pencarian mereka, seperti itu. Nah, bahkan ini juga ada klarifikasi yang disampaikan oleh pengacaranya ya, yang bilang nggak hilang katanya, tapi lagi menenangkan diri. Wah, ini bagaimana gitu kan? Ini sempat dicari-cari seperti itu, akhirnya Paman Birin ini muncul dalam apel pagi pegawai pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 11 November 2024. Nah, ia tampak mengenakan pakaian dinas untuk memimpin apel aparatur sipil negara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Bahkan pemirsa, ya, ini dalam sambutannya kepada ASN dan karyawan itu, ini Sabiri Nur juga menyatakan keberadaannya selama ini ada di Banua dan juga di Kalimantan Selatan, seperti itu. Jadi menjawab gitu pertanyaan dari orang-orang yang bertanya, di manakah Paman Birin berada, seperti itu. Nah, jadi selepas apel pun ini Paman Birin menyempatkan menyalami para ASN dan juga karyawan-karyawan yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, seperti itu. Nah, akhirnya ini kan kita juga atas munculnya Sabiri Nur ke permukaan publik ya, seperti itu. Ini langsung sajalah gitu KPK dan juga memang pihak-pihak yang berwenang untuk dapat melakukan penindakan seperti itu. Dan tentunya ya, ini kan kalau kita lihat ini sempat banget KPK juga mengultimatum pihak-pihak yang menghalangi penyidikan Gubernur Kalimantan Selatan. Betul sekali. Ini kalau kita melihat juga ya pemirsa, ini kan merupakan satu kasus yang tentunya melibatkan dana yang berkaitan dengan rakyat. Nah, kalau semisal tidak amanah dan ada penyelewengan, tentunya harus diberikan satu tindakan tegas oleh pemerintah. Ya, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi kalau berkaitan dengan korupsi seperti itu. Ya, kita juga doakan semoga memang Sabiri Nur ini juga dapat bekerja sama dengan baik ya, tentunya dengan aparat. Kalau memang tidak terbukti, ya Mbok silahkan untuk dibuktikan. Kooperatif dalam melakukan tadi ya adanya panggilan ya datang seperti itu. Dan kalau semisal ya bersalah gitu kan, kita nantikan juga memang kalau hukumannya ini dapat setimpal gitu dengan yang dilakukan oleh Sabiri Nur seperti itu. Nah, selanjutnya nih pemirsa, tadi berita dari Kalimantan Selatan, selanjutnya ini ada berita dari Boyolali. Nah, ini sungguh miris ya kalau kita melihat, ini ada peternak Boyolali yang membuang 50.000 liter susu, imbas produk impor hingga tak terserap pasar.
Nah, ini juga sempat viral juga di media sosial beberapa hari yang lalu. Banyak sekali akhirnya peternak-peternak ini yang bahkan mandi ya menggunakan air susunya, kemudian juga membuang air susunya. Nah, ini dilansir dari Kompas TV nih ya pemirsa. Masa peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi buang susu hingga mandi susu untuk memprotes pembatasan kuota susu lokal yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu. Nah, ini demonstran peternak ini menggelar aksi membuang 50.000 liter susu ke tempat pembuangan akhir di Winong, Boyolali. Nah, ini atas dasar kejadian ini ada banyak nih netizen-netizen juga yang berkomentar gitu kan, sayang banget kenapa nggak dikasihin. Tunggu dulu ya, sebelum mereka melakukan aksi dengan membuang 50.000 liter air susu ke tempat pembuangan akhir, ini para peternak juga membagikan 1.000 liter susu gratis kepada warga, termasuk ya mereka yang melakukan aksi-aksinya di sekitaran Tugu Susu Tumpah, Boyolali. Nah, setelah itu ini kalau kita lihat ya pemirsa, atas klarifikasinya, Koordinator Peternak Sriono Bonggol mengatakan bahwa sebenarnya aksi yang dilakukan oleh para peternak ini memang ini memprotes kebijakan pemerintah yang membatasi kuota susu lokal yang masuk ke IPS. Nah, menurutnya pembatasan ini membuat banyak susu Boyolali yang tidak terserap pasar sehingga memang akhirnya terbuang. Dan kalau kita lihat juga ya, bahwa memang pembatasan susu yang memang akan diserap oleh tadi ya perusahaan-perusahaan yang ada, ini juga kan disinyalir karena adanya impor. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang bahkan ini kalau berdasarkan dari beberapa sumber yang dibaca ya pemirsa, 80%-nya susunya diimpor, 20%-nya dari susu lokal. Wow, itu sangat timpang sekali. Dan ini akhirnya menyebabkan memang susu yang dihasilkan dari para peternak yang ada di Boyolali tersebut ini kan tidak terserap dengan baik. Atas kejadian ini juga pemirsa ya, ada tuntutan yang ingin disampaikan dan juga ingin direalisasikan oleh para peternak, dan ini tuntutannya diajukan gitu ya kepada Presiden terpilih kita Prabowo Subianto untuk membuat regulasi baru yang melindungi peternak sapi perah seperti itu. Nah ya, ini disampaikan juga oleh Dewan Persusuan Nasional yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membuat regulasi dalam melindungi peternak sapi perah seperti itu. Jadi ini bukan hanya terkait tadi ya penyerapan yang besar saja, namun ada juga regulasi yang impor tadi agar tidak timpang tindih, dan tentunya ini tidak mengedepankan produk-produk yang memang berasal dari luar. Karena sejatinya ya pemirsa, kalau kita lihat juga bahwa Indonesia itu kita punya kekayaan alam yang amat sangat melimpah seperti itu, yang harusnya ini bisa diberdayakan dengan baik oleh masyarakatnya, oleh pemerintahannya. Nah, toh ya, ini kalau kita lihat ya, kalau semisal sumber daya alam ini dapat kita manfaatkan dengan baik gitu ya, ini akan memberikan manfaat juga kepada kita, dan ini kan bisa mencapai gitu ya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, yuk kita serahkan juga nih ya kepada pihak-pihak yang memang berwenang dalam membuat regulasi agar dapat membuat peraturan yang sebaik-baiknya. Tentunya kita juga mengedepankan bagaimana kepentingan dari masyarakat yang ada di Republik Indonesia. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.